kita berikan pada hari ini yaitu berbuat Allah, berbuat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athhaba annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat datang ke tempat ini, dan terlebih lagi nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala,
Maka mari kita syukuri dengan doa syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya salam dan salawat tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semua penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para pengurus masjid, para organisatoris yang mengurusi agama ini, semua tanpa terkecuali yang dengan ikhlas memperjuangkan agama Islam, semuanya kita doakan semoga senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Dan atas perhatian dari jamaah, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih dan saya doakan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menata hati kita yang senantiasa terbolak-balik. Bagaimana supaya niat kita mukhlis, tulus, berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah kali ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang pernah saya baca dalam sebuah buku. Dalam buku itu disampaikan bahwa ada seorang mahasiswa S2 setelah kembali ke kampung halamannya diminta untuk menyampaikan ceramah. Pada saat selesai berceramah, mahasiswa S2 itu atau alumni S2 itu merasa bahwa apa yang disampaikan tidak begitu diperhatikan oleh jamaah. Padahal ia merasa bahwa telah menyampaikan ilmu yang ia peroleh dari perguruan tinggi, kemudian sesekali menggunakan bahasa, dalam hal ini bahasa Inggris. Tetapi ia merasa bahwa apa yang disampaikan sepertinya tidak begitu diperhatikan oleh jamaah. Dia merasa bahwa sangat berbeda ketika ayahnya yang seorang imam berceramah. Bahasanya biasa-biasa saja, tetapi jamaah sepertinya sangat memperhatikan ketika ayahnya berceramah. Bahkan bahasa yang digunakan oleh ayahnya terkadang bercampur bahasa Indonesia ataukah bercampur dengan bahasa daerah. Tetapi anak itu merasa bahwa ketika ayahnya berceramah sangat diperhatikan oleh jamaah. Sehingga anak itu sekembalinya ke rumah bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, kenapa kalau engkau yang berceramah diperhatikan oleh jamaah, tetapi kalau saya yang berceramah sepertinya tidak begitu diperhatikan oleh jamaah? Padahal saya
alumni S2, dan bahkan kadang menggunakan bahasa tingkat tinggi, dalam hal ini bahasa Inggris. Sedangkan bahasa yang ayah gunakan pada saat berceramah kadang bercampur bahasa daerah. Maka ayah ini menyampaikan kepada anaknya bahwasanya ketika ia berceramah, sumbernya dari dalam hatinya. Sehingga apa yang ia sampaikan karena sumbernya dari dalam hatinya, jamaah juga menerimanya dengan sepenuh hati. Berbeda dengan si anak ini ketika berceramah, apa yang disampaikan hanya diterima oleh otak dan tidak masuk ke hati. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai pada kesempatan kali ini pertama kali saya menceritakan mengenai sesuatu yang pernah saya baca di buku tersebut? Karena saya belum begitu mengetahui yang saya sampaikan ini cuma diterima oleh otak ataukah sudah bisa diterima oleh hati. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya memberi judul khutbah kali ini yaitu budaya positif literasi Al-Quran. Kenapa sampai saya mengangkat ini sebagai judul? Karena dalam kapasitas saya pada saat ini tengah diberi tugas, yaitu menyampaikan kepada siswa, kepada rekan guru, dan kepada masyarakat terkait mengenai budaya positif. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan sejauh yang saya pahami terkait budaya positif literasi Al-Quran. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pengertian dari budaya positif. Sampai saat ini saya memahami bahwasanya budaya positif itu adalah suatu kebiasaan baik yang sumbernya dari dalam diri kita. Bukan sesuatu kebiasaan yang kita lakukan baik tetapi karena tekanan dari luar. Sebagai contoh, pernah saya sampaikan kepada anak-anak kita di sekolah bahwasanya ketika lingkungan kelas atau sekolah kotor dan itu dibersihkan, jika nanti diperintah oleh guru, berarti motivasi anak-anak kita masih dari luar, karena berbuat masih disebabkan adanya perintah dari guru, bukan dari dalam dirinya. Tetapi ketika anak-anak kita membersihkan kelas atau lingkungan sekolah karena merasa bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, maka berarti telah melakukan budaya positif. Dalam hal ini kebiasaan baik yang memang bersumber dari dalam dirinya. Disampaikan oleh para pengajar kami, dicontohkan budaya positif di lingkungan sekitar kita atau pada saat kita memakai kendaraan bermotor. Ketika kita memakai helm pada saat kita memakai motor, jika alasan kita karena takut pada polisi atau karena kalau misalnya kedapatan tidak pakai helm kita akan ditilang oleh polisi, maka berarti motivasi kita dari luar, belum dari dalam diri kita. Tetapi
ketika kita memakai helm pada saat naik motor, karena kita ingin jadikan itu sebagai pelindung diri kita, ya misalnya dari debu, maka berarti motivasi kita sudah dari dalam diri kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita dan juga terutama kita semoga bisa menerapkan budaya positif, baik itu di rumah kita ataukah di lingkungan sekitar kita, yang mana sumbernya dari dalam diri kita. Selanjutnya mengenai literasi. Ya, apa yang dimaksud dengan literasi? Ya, anak-anak kita biasa mengikuti ujian berbasis komputer. Nah, ujian pertamanya itu merupakan ujian literasi. Ya, sampai saat ini saya memahami bahwa literasi itu adalah suatu pengolahan informasi pada saat kita membaca atau menulis. Ya, dalam ilmu agama ya insya Allah searah dengan kata mengaji. Ya, sebagaimana mengaji itu asal katanya kaji. Ya, jadi ketika kita mengaji, sebenarnya kita bukan cuma membaca. Ya, biasa ada orang ketika mengatakan mengaji Al-Quran, mengira bahwa itu definisinya cuma sekedar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, padahal mengaji berbeda dengan membaca. Membaca asal katanya baca, ya berarti ketika membaca ayat suci Al-Quran, berarti yang dimaksud cuma sekedar membaca tulisan bahasa Arab Al-Quran. Tetapi ketika mengaji Al-Quran, ya mengaji asal katanya kaji, berarti kita berusaha untuk memahami makna dari Al-Quran. Ya, jadi sejauh yang saya pahami mengenai membaca dan mengaji, ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mengenai definisi Al-Quran, ya insya Allah kita sudah mengetahui dan kita sudah biasa membacanya di dalam Al-Quran, ya terutama di surat Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya, Al-Quran itu adalah petunjuk atau pedoman. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, akan tetapi semoga budaya positif literasi Al-Quran bisa kita terapkan bukan cuma di rumah tetapi juga di lingkungan sekitar, terutama di masjid. Dan untuk anak-anak kita, alhamdulillah di sekolah ya telah diterapkan sholat duha, dan setiap selesai sholat duha guru-guru membimbing anak-anak kita membaca ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah direncanakan setiap Jumat bukan cuma membaca Al-Quran tetapi juga kultum. Ya, jadi itu yang kami rencanakan di sekolah terkait mengenai budaya positif. Ya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang ke masjid yang penuh mubarakah ini, sempat saya membaca di media sosial dan ternyata ada banyak sekali manfaat dari membaca ayat suci Al-Quran. Ada manfaatnya bagi seorang ibu hamil, ada manfaatnya bagi kesehatan mata, ya ada banyak manfaatnya. Dan yang sempat saya catat di sini, manfaatnya bagi anak-anak kita, yang pertama mendapatkan pendidikan dan pemahaman. Itu yang pertama. Yang kedua, mengeratkan ikatan dengan orang tua. Yang ketiga, mendapatkan syafaat
saat hisab di akhirat. Yang keempat, menjadi keluarga yang disayang Allah. Ya, jadi ada beberapa manfaatnya. Insyaallah kita bisa berselancar membaca di media sosial ataukah berdiskusi pada saat selesai pengajian. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami rencanakan di sekolah terkait literasi Al-Quran dan juga terkait mengenai kultum dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, sesungguhnya tidak bisa kami laksanakan 100% kecuali tanpa kolaborasi atau kerjasama dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar sekolah kita ini. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketika misalnya ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian. Ibaratullah, ittaqullah ta'ala wa ati'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zimi wa naskuru subhanahu ala ihsanihi wa in'ami wa takrimi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazghati syaitani wa tauhimi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir 'alal ahli al-quburi kuburahum waghfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub 'alat taibin waghfir dzunubal mudnibin wa qadidani adil madinin wasfir mardal muslimin waqtu bi sihhata wal afiyata was salamata wa likaffatil muslimin fi barrika wa bahrika jama'in. Allahumma fada'anna al-wala'a wal waba'a war riba waz zina waz zalazila wal mihan waswal fitani ma dhahara minhu wa ma batan am baladina hadza khassah wa ansari biladil muslimin amma ta ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa a'udzu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله